Mereka ngomong saya waing bawa sumpah budak ieu. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Karayapan. Kali ini Kakak Rayapan tidak menelusuri mitos-mitos seperti biasanya, karena sekitar bumi dipanggil sama friendnya untuk mengobati saudaranya. Menurut kabar dari saudaranya bahwa yang sakit ini suka diganggu sama makhluk-makhluk gaib, baik melalui panggilan, memanggil, terus mengetuk pintu dan lain-lain. Untuk mengetahui lebih jelasnya, ikuti terus video ini sampai tuntas. Ya Allah. Turun naik. Kita nangis di luhur. Turun. Belilihan. Ini Mas Anum, tadi pas dibuka sama sekitar bumi, kenapa sih langsung mundur? Banyak sih. Banyak apa? Makhluknya. Oh, banyak makhluknya jadi mundur. Itu tadi seperti yang dikatakan Ki Getar, katanya makhluk ini nangis. Benar nggak nangis? Benar. Bisa komunikasi nggak dengan kenapa nangis itu dan siapa mereka itu? Allahu Akbar. Bentar, tiba-tiba ini macam seperti kerasukan. Kasihan. Keluar. Keluar. Kamu serang aja. Cing. Yang serang wae anjir mah. Tidak ada komunikasi. Saya datang ke sini niat baik, nah Anda, kenapa Anda main serang aja ke Nyimasan? Kita yang nyerang Nyimasan itu sosoknya siapa? Laki-laki, perempuan? Coba nih. Jadi tuh yang tadi sosok perempuan nangis. Iya. Nangis. Dia nunduk gini, tapi lama kelamaan pas ditanya, ngelihat pandangan udah gak enak, lari ke sini dicekik. Oh, jadi Mas Hanum dicekik sama sosok yang tadi nangis. Iya. Sekarang masih ada di depan. Masih. Coba tanyakan kenapa bersikap seperti itu dan siapa mereka itu. Ya. Katanya anjeun tong hayang nyohok saha kuring, nu intina mah kuring geuleuh ku kadatangan anjeun. Oh, jadi sosok ini katanya jangan nanya siapa saya, yang jelas saya benci dengan kedatangan kami. Coba tanya lagi, apakah dia yang tinggal di sini atau kiriman atau gimana makhluk gaib ini? Tong loba tatanya. Kami datang ke sini ingin menolong seseorang
yang merasa terganggu kehidupannya. Jadi menurut kami bahwa makhluk gaib yang ada di sini itu ikut campur atas kenyamanan saudara kami di sini. Sampaikan jika kamu bersikap seperti itu, kami tidak akan segan-segan untuk mengusirnya atau memusnahkannya. Ngaganggu naon orang mah terang ngaganggu. Namun kalau merasa kalau dia merasa tidak mengganggu, kenapa diajak komunikasi seperti itu? Tolong jelaskan. Maneh nu ngaganggu kehidupan orang? Saya datang ke sini ingin menolong saudara kami, dan karena waktu datang kemari kamu atau sosok ini ada di sini, maka saya akan bertanya ke makhluk ini. Jika kamu merasa baik, bersikap baik, tolong berikan informasi yang kami tanyakan. KBG ngaganggu. Ki Getar sepertinya mereka tidak bisa diajak. Ini tidak ada, ini sudah ada satu lagi. Oh, ada satu lagi. Saya ingin tahu informasi dari Ki Getar. Sosok ini sepertinya kiriman atau orang yang apa makhluk yang ada di sini? Nanti aja. Kalau kata saya akan jadi fitnah. Oh, jadi ini ada suatu privasi ya? Privasi ya. Tapi ini kebiasaan kalau udah mengganggu mah. Saya tidak suka. Kehidupan manusia diganggu sama jin. Itu setan. Mohon bilang cai. Air. Sudah. Biasa. Oh, Syed di mana? Di mana, Sob? Sob, ngomong kan Mas Amrun? Ngomong. Allah Akbar. Bagaimana nih Mas Anung sosok ini setelah Sob, ngomong. Ngomong sih. Gak ada jawaban selain teriak kesakitan. Tidak ada jawaban selain teriak. Ngomong mana? Di mana? Sok saya jenggot ke aing. Allah. Ngomong mah, dengan aku mah, sok, ngaku, mau naon mana, beresku seperti kias ya, dikemantuan naon mana kadi, sok ngomong, sok secara baik-baik sok. Coba Mas tanya lagi sosok ini. Kalau seumpama tidak mau bicara, kami akan memperlakukan dia lebih dari itu. Kenapa? Kenapa? Sepertinya ini Mas Hanum kerasukan. Ini siapa?
Ini siapa? Sok. Kenapa dengan Ki Getar Bumi? Bisa bicara kami? Bicara. Siapa kamu? Ada hubungan dengan dia tak? Tak bisa nama. Siapa kamu? Bicara. Ini benar-benar tidak mau bicara. Ini. Tes aku. Coba secara baik-baik. Ini Mas Hanum, kenapa seperti keluar air mata? Ada sesuatu hal kah? Tadi pas masuk nggak tahu kenapa pedih. Oh, mata pedih. Mau cuci muka dulu apa gimana? Nggak usah. Ki Getar yang tadi, Ki Getar sepertinya ada dua makhluk, yang satu perempuan, yang satu lagi siapa itu? Aduh, ada privasi soalnya. Privasi. Jahat tuh film. Jahat. Kenapa? Aya nu suatu hal nu terang nu lain anu disembunyikan. Masalah pribadi kah itu? Percintaan, persahabatan atau apa? Kurang tahu, tapi ada satu hal yang gak mau, mungkin gak ada, gak tau, gak mau yang disembunyiin. Jadi mungkin begini, pernahkah ada sesuatu hal yang pernah dilakukan, misal ini ya, pernah adanya untuk melukai orang? Tidak ada. Kurang kepribadian tak kurang tenang. Untuk nyaman, kurang. Jadi merasa terganggu, ada Nggak ngaganggu kuma kerasa. Kamu tidur kayak anu nyolek gitu. Terus ada yang ngomong manggil nama. Sering ada yang ketok gitu. Jendela diketok gitu sering. Jadi saya agak penasaran. Jadi Mas Hanum itu bertanya sama siapa namanya? Tita. Sama Tita, bahwa adakah sesuatu yang disembunyikan? Saya ingin mengetahui sedikit saja. Maksudnya permasalahan tadi bilang percintaan bukan, persahabatan bukan, atau ada suatu perilaku yang mungkin misalnya ada niat jelek atau mengganggu apa namanya? Mengganggu, taruhlah istilah kerennya, menggali kuburan atau apa gitu. Seperti itu kah? Bukan gitu. Jadi ada dendam atau gimana? Ini sosok makhluk ini gak mau ngomong karena dia ada satu hal yang gak pernah diomongin ke orang-orang, yang gak tahu, orang-orang gak tahu, ngelakuin sesuatu atau menyembunyiin rahasia. Mungkin Tita ini punya masalah atau dendam atau kecewa atau apa, yang dimana hal itu tidak pernah diungkapkan sama pihak keluarga, sehingga menimbulkan emosi yang dimana emosi itu direspon oleh makhluk-makhluk gaib untuk mendekatinya. Jadi kami ingin mengetahuinya untuk mendeteksi lebih jauh gitu. Mendeteksi emosi masalah. Nggak ada. Jadi sepertinya ini ada rahasia yang sangat privasi dalam kehidupannya. Jadi begini, mungkin
kalau istilah kedokterannya, kami tidak akan bisa mengobati jika indikasi atau gejala-gejalanya tidak bisa dijelaskan sama Tita sendiri gitu. Karena akar permasalahannya dari Tita sendiri, mungkin saja kami bisa mengusirnya makhluk-makhluk yang mengganggu Tita, tetapi di sini kan kami begini, makhluk ini bisa saja datang kembali atau yang lain bisa datang kembali jika aura yang ada di Tita itu sifatnya mengundang makhluk gaib yang sifatnya jahat. Ya, tolong untuk dipahami ya. Yang ketawa satu lagi, coba turun, jangan di atas kamu. Turun, jangan ketawain, turun. Ya, turun. Kenapa kamu ngetawain saya? Coba kamu diam. Kamu ketawa ya. Moal aya nu bisa ngusir anu di jero imah ieu. Sebentar nih Mas Anum, yang barusan itu sosoknya siapa? Laki-laki berbadan tinggi. Berbadan tinggi. Tinggi kecil. Tinggi kecil. Tapi ukuran tangan gak normal. Enggak normal. Panjang. Panjang. Sebentar ya. Tadi kan di sini sepertinya berarti ada 3 makhluk. Yang 2 perempuan. Yang 2 perempuan, yang 1 laki-laki. Sepertinya yang laki-laki ini mau komunikasi. Coba tanyakan apakah dia yang suka mengganggu saudara kami yang namanya Tita, benar gak itu? Aku anak asli itu. Tara abi mah. Tara. Tapi bisa nggak memberikan informasi siapa yang selama ini mengganggu Tita? Katanya budak ya, ini nih anak ini yang berdua. Yang berdua. Jadi yang perempuan yang berdua ini yang mengganggu Tita. Tapi saya ingin penasaran, tadi sosok ini kan bilang tidak akan ada yang bisa mengusir makhluk yang ada di rumah ini. Kenapa dia bisa bicara seperti itu? Si ieu mah ada kiriman. Kumaha deui? Oh, jadi makhluk yang 2 ini adalah kiriman gitu. Jadi kumaha deui. Tapi si sosok yang 1 lagi yang laki-laki itu, apakah dia juga kiriman atau memang ada di sini gitu? Bukan. Maksudnya bukan Bukan kiriman. kiriman, jadi Asli di sini. asli di sini. Tapi sifatnya negatif nggak yang ini, yang laki-laki ini? Enggak sih. Kalau dari aura sih positif. Oh, dari aura positif. Jadi mungkin dia tadi ketawa itu memang kan dasarnya makhluk jin itu ya sifatnya galak lah, dan tertawa itu adalah sesuatu hal yang biasa mungkin. Tetapi kalimat yang dia katakan bahwa tidak ada yang bisa mengusir ini, bahwa si makhluk ini memang kiriman, mungkin seperti itu. Ini benar-benar tantang ya. Ya barang teh kemarin teh mental. Jadi kita bilang bahwa selama ini Wasuh apa? Iya, saya pandangan pusing ya, sampai saya. Mas Anum, saya ingin menanyakan hal yang tadi. Ada apa? Sepertinya ada informasi baru yang tadi bilang, katanya itu ada apa sih sebenarnya? Iya, itu ngebahas yang tadi. Masalahnya di percintaan. Ya tadi kan saya tanya masalah percintaan, bukan itu. Tadi kan bukan nggak tahu, bukan muka. Ya maksudnya nggak tahu
bukan gimana sih? Oh, tahu. Maksudnya tidak tahu apa benar atau tidaknya mungkin seperti itu. Jadi sekarang sudah ketahuan bahwa permasalahannya adalah dari percintaan anak muda. Hanya saja ini membawa pengaruh yang negatif gitu ya. Jadi mau dia mah tina seberapa kali dia syariatan itu seberapa kali disyariatan. Seberapa kali sih di syariatan budak iya di syariatan usia amaran di gitu. Oh di itu nona iya budak Iya pernah di budak iya sering seberapa kali di syariatan Bu Bibi karena bisa Cari perhatian, sampai kamari, saatos ngadangu itu anjeunna mama ya siahat itu nyauran tengah wengi kan sering. Itu maksudnya teh ketika dia dengan sakit nate ya tahu sakit tuh nya di ubaran kan bisa teh sabaraha jadi jadi 2 kali sareng Kamari kan ayah privasi aja bisa terasuk. Kenapa? Privasi. Kenapa? Privasi. Anjir nana bisa tak kali kagak. Sok dekat. Bisa tuh. Sok. Bisa. Sok sabar kok aja. Maksudnya gitar tadi gitar sok sabar. Anjir bisa nyabar tak enak. Oh. Gak bisa. Kenapa? Reaksinya seperti apa nih Mas ketika si makhluk ini mencoba memegang Lita lagi? Kaget. Kaget. Mental gitu. Kenapa dulu? Des ya, sampai yang aing urusan. Itu. Dan kabur wae. Tuh, kalau mana tadi yang sering kena cicing sih, turun. Tuh, karena mana? Oke. Balik mana nih? Tanya nih. Balik mas ya. Waktu sekali masalah dah, pelaga. Coba nih Mas Anung, siapa yang tadi mundur itu siapa? Yang cewek tadi berdua. Dia pada mundur. Terus tadi kita disuruh apa tadi? Pulang. Pulang. Gimana respon 2 cewek ini? Yang perlu di wadahan ya. Duduknya mau tetap di sini. Dia tidak mau, pengen tetap di sini. Berarti Getar kan nyuruh pulang dan responnya dia katanya nggak mau pulang. Katanya baik nyumput ke itu. Nyumput. Sampai ada urusan anak tuh ya. Lalu saya tetap nama awak nama. Bukan nama baik-baik lah. Kena baliknya. Ya. Bikin jemut kuai. So, balik mas ya. Oh. Allah, lagi-lagi Nyimas Anum seperti kerasukan. Kuaing bawa sukma budak kieu. Sok siawani makai. Sok yang benar diok nak sing benar. Mun mereka ngomong. Saya. Kuaing bawa sukma budak kieu. Ku aing sia nu udah dihancurkan ku aing. Diok san benar. Diok benar diok. Sok ngomong benar sok. Diok sia. Astagfirullahaladzim. Tadi tolakan. Ditulakan. Tiba-tiba
Ini Mas Hanum sewaktu tadi ke WC dan menjerit. Ditutupkan kok abi teh Tahu-tahu dia pingsan. Saya tidak tahu ada apa. Bang, di belakang saya ada siapa itu yang di belakang? Ini ada lagi pengisian dulu. Alhamdulillah. Baca Al-Fatihah. Akhirnya balik besok saja. Ya sudah. Kiki Terbumi, boleh saya ingin menanyakan sesuatu ke Mas Hanum? Mas Hanum, saya pengen tahu, tadi kan Mas Hanum ke WC lalu menjerit, itu ada apa sebenarnya? Awalnya kan beres tuh, habis buang air kecil. Terus pas mau buka pintu. Di atas ada rambut. Awalnya satu, udah biasa. Baru dibuka sedikit, ada lagi, nambah banyak. Pas lihat ke atas, gak tahu. Tiba-tiba di bawah. Oh iya. Kira-kira itu siapa yang makhluk yang berdua itu, bukan? Iya. Tadi kan dijenguk masalah lari ke sana ganggu ini. Saya tadi kepikiran. Ini lupa saya ngasih tahu. Enggak ada yang sakit. Alhamdulillah selamat ya. Biaran ya. Jadi emosi, saya emosi. Tapi ini insya tidak akan dapat. Tidak akan apa-apa ini. Ya, ini udah ngelilingin, dia pengen masuk. Enggak aku sekarang. Oh jadi si dua cewek ini mengelilingi dia berusaha untuk mengganggunya, mungkin seperti itu, tapi nggak bisa gitu. Panas. Gitu. Ya. Sebenarnya lihat ya. Seperti apa mereka? Ya, gimana nih Mas Hanum, yang dilihatnya Mas Hanum? Muka kedua-duanya kesal, terus lagi berusaha ngegangguin, tapi nggak bisa. Nggak bisa. Kikitar, saya sebenarnya gini, ya mungkin sekarang tidak bisa, suatu hari nanti mungkin bisa ini lagi, atau dia harus dibalikan ke, ini kan katanya ada yang ngirim, apakah dikembalikan lagi ke pengirimnya atau gimana? Nanti juga akan kembali dengan kembali sendiri. Jadi baru saya kesini ini akan diberi kelebihan sama Allah ya. Maksudnya kita ini akan diberi kelebihan oleh Allah, insya Allah. Insya Allah. Oh iya. Karena ini anak ini walaupun ada sesuatu hal tidak bilang sama siapapun. Ya mudah-mudahan, saya berharapnya seperti itu, diam walaupun sakit. Sabar. Sabar. Kan nyaranya di saya dendam sama sejin. Punten. Mana? Untuk mau dewasa. Mana soal? Yang masuk ke dalam.
Siapa itu? Maaf ini. Oh, dia mau masuk ke sini. Maaf. Saya nggak tahu ya. Tiba-tiba tim Karayapan dari tim Karayapan kemasukan. Oh, berat ya. Berat naik. Dia pada takut. Mas Hanum, sosok yang masuk ke Kitnot siapa itu? Seperti biasa sih. Oh, seperti biasa. Kelihatannya gimana, marah atau gimana? Marah sih. Marahnya ke siapa? Kayaknya yang dua tadi deh. Oh, yang ke dua perempuan itu? Iya. Keluar. Berbahaya mana? Aman. Karena gimana? Ya pulang. Isin dalam kopan Prabu. Mas Hanum, tadi kita katanya bilang merasa malu karena ada Prabu. Siapa sebenarnya yang datang? Apa sih? Tapi pakaiannya kayak pakaian kerajaan sih. Kayak pakaian kerajaan. Bisa nggak ngasih informasi siapa dia itu? Siapa? Dari Kondang. Oh, dari Kondang. Raden Duranakan Wijaya. Ini Mas Hanum sepertinya kena masih ada yang masuk ya? Masih? Hah? Kenapa? Kayaknya sih masih. Kayaknya, tapi melihat nggak ada yang masuk? Nggak kelihatan? Nggak. Oh. Ini dari Raden Duranakan Kusuma mau Pak instruksikan ya. Mau menerangkan tentang wilayah sini. Oh, Raden Wijaya Kusuma yang di Kondang mau menerangkan yang ada di sini. Coba bisa komunikasi deh sama Mas Hanum nggak? Apa yang mau disampaikan? Jadi keadaan di sini itu akan diterangkan. Harus bagaimana dan bagaimana seperti apa. Kalau rumah didatangkan dari Pajajaran dari sini, berarti ada keturunan. Sangat prihatin dengan keadaan di sini. Ya, Cakman. Mangga, Raden. Mas Hanum, saya curiga dengan Mas Hanum sewaktu tadi. Maksud saya kecurigaannya sepertinya Mas Hanum sudah mengetahui ada informasi dari siapa? Wijaya Kusuma, Raden Wijaya Kusuma. Ada informasi apa Mas Hanum?
kayak hidup itu. Bisa bicarakan Mas Hanum? Kemudian jadi nggak bisa bicara banyak sih, soalnya menyangkut privasi pribadi juga. Katanya keadaan di sini emang lagi buruk gitu. Setelah kedatangan kita gitu, kalian di sini katanya sedikit-sedikit membaik. Hampir 89%. Terus katanya yang tadi jangan dibiarkan gitu aja. Oh, jadi 2 perempuan yang mengganggu itu jangan dibiarkan begitu saja. Selain itu tidak ada lagi? Banyak sih, tapi itu privasi. Saya begini, bukan ingin mengorek privasi. Jadi maksudnya privasi Tita sendiri atau keluarganya, termasuk keluarganya atau sekampung gitu? Ada di Tita sendiri, ada di keluarganya juga. Oh ya, mungkin kalau masalah itu saya berharap ya Tita sama ini keluarganya untuk introspeksi, katanya karena di sini ada sesuatu hal yang tidak pantas untuk dibicarakan di depan orang banyak. Tidak bisa di-sorting ke atas masalah keluarga. Masalah keluarga, masalah ini ada permasalahan. Katanya ada pesan buat semua keluarga, khususnya buat kita, rajin-rajin ibadah. Kalau dalam bahasa Indonesia gitu kan, ada rajin ibadah, jangan rukun sama semuanya. Oh, jadi rajin-rajin ngaji di rumah. Jadi Tita sama keluarga. Jadi ini pesan dari Raden Wijaya ya. Wiranata ya. Ya, jadi Tita sama keluarganya harus rajin ibadah dan harus rukun, baik ke keluarga ke keluarganya sendiri maupun ke tetangga, mungkin seperti itu ya. Ya insya Allah, pastinya insya Allah ya Tita ya. Insya Allah. Mudah-mudahan ada jalan keluarnya ya. Nuhun prabu sakit hati nuhun. Terus kalau kapan kali pasukan menisahkan pisan. Balik jadi tamu tuh atau awalnya tuh kita ya cai-cai akan oh seorang muka dia tadi ditunggu ke mangga badai angkat teh. Waalaikumsalam. Mas Hanum barusan menurut Getar bahwa Raden Wiranata Wijaya Kusuma. Wiranata Wijaya Kusuma katanya pamit. Dari pamitnya ini ada pesan-pesan yang ini lagi nggak ada? Tadi sih setelah bilang wassalamualaikum kan, ke Tita mampir dulu ke sini. Biasanya gini ya, diusap-usap. Siapanya? Tita. Bakal jadi jalma katanya. Jadi begini, Tita, seperti yang diinformasikan sama Mas Hanum bahwa Raden Wiranata Wijaya Kusuma ya, mendatangi atau mendekati Tita dan dia mengusap dan katanya insya Allah bakal jadi apa? Jalma. Jadi jalma. Jadi artinya begini, sekalipun makhluk gaib atau orang berkata seperti itu, tetap harus ada ikhtiarnya, karena walau bagaimanapun ketetapan itu mutlak ada di tangan Allah. Dan manusia yang wajib untuk mengikhtiarkannya. Jadi artinya begini, jikalau kita bakal jadi orang kaya, misal ya kaya,
maka persiapkan ilmu dan rajinnya. Jika Tita bakal jadi orang pintar, kemungkinan pintar, ya rajin belajar, ya itu. Karena walaupun saya sama sekali tidak mempercayainya, sekalipun Raden Wiranata Wijaya Kusuma berbicara seperti itu, tidak akan terjadi jika Tita tidak melaksanakan tugas kewajiban sebagai manusia seperti itu. Karena hukumnya ada di Qada dan Qadar, itu rukun iman yang ke-6, itu harus dipahami itu ya. Mudah-mudahan apa yang dikatakan Raden Wiranata Wijaya Kusuma menjadi kenyataan. Kita gimana? Apakah ini tadi kan pesan dari Raden Wiranata Wijaya Kusuma bahwa yang 2 perempuan ini jangan sampai dibiarkan begitu saja. Sekarang gimana itu 2 perempuan itu? Ya. Ini juga udah mulai melemah ya. Bingung harus bagaimana dan bagaimana. Nanti permasalahan ini setelah kita di video selesai. Ya. Jadi finishing, mungkin kalau dibilang finishing mah nanti sudah tidak di video lagi gitu ya. Ya udah. Mungkin sampai di sini ya, karena kita harus mempercepat finishing pengobatan Titanya gitu ya. Ya, gitu. Terima kasih Tita atas kesediaannya ya. Mudah-mudahan Tita cepat sembuh dan seperti yang dikatakan Raden Wiranata Wijaya Kusuma bisa tercapai, dan ingat harus bisa menjadi jembatannya untuk berhasil ya. Baraya, itulah hasil dari usaha Ki Getar Bumi untuk mengobati saudara dari pennya, bahwa ternyata seperti yang tadi saya katakan di awal, bahwa ternyata sebenarnya saudaranya pen dari Kakarayapan ini benar-benar diganggu oleh makhluk gaib, dan makhluk gaib ini kiriman menurut informasi dari makhluk gaib itu sendiri, seperti yang ada di video itu, bahwa kiriman atau makhluk kiriman ini memang harus benar-benar kita bukan dimusnahkan, tapi benar-benar untuk dicegah jangan sampai terulang lagi. Mudah-mudahan dari hasil video ini atau dari video ini kita bisa mengambil hikmahnya di balik setiap peristiwa yang terjadi di lingkungan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.